Hai semuanya, kembali lagi pada video ketiga aku pada hari ini, yaitu video mengenai bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus dengan aplikasi GeoGebra. Jadi selamat menyaksikan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video yang ketiga ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat jaring-jaring kubus di aplikasi GeoGebra. Seperti yang biasa kita lakukan, yang pertama adalah membuka aplikasi GeoGebra, tapi di sini kita harus menampilkan tampilan yang grafik 3D-nya, yaitu dengan cara klik garis 3, lalu ke tampilan, lalu kita checklist yang bagian tampilan grafik 3D. Maka akan muncul gambar seperti yang ada di layar. Jadi di situ terdapat layar dengan tampilan aljabar dan juga layar dengan tampilan grafik 3D. Nah, ketika layar sudah berbentuk seperti yang ada di atas, langkah yang pertama adalah dengan mengklik yang bagian layar tampilan grafik 3D-nya, lalu kita klik yang tools yang berbentuk limas yang ada di atas. Nah, di situ terdapat beberapa opsi. Opsi di sini kita akan memilih cube atau kubus. Nah, setelah kita klik bagian itu, kita klik titik sembarang yang ada di sumbu X yang berada di tampilan grafik 3D-nya. Misalkan di sini, saya pilih, bisa dilihat di tampilannya titik A, di situ perpotongan sumbu X dengan titik 0,0,0. Begitupun titik B, di situ adalah titik yang dari sumbu Y-nya, yaitu di titik 0,3,0. Nah, setelah muncul gambar kubus, ketika kita lihat di bagian tampilan grafik aljabarnya, maka di situ akan terlihat bentuk persegi saja. Berbeda dengan tampilan grafik 3D-nya, di situ berbentuk kubus, kelihatan kubusnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kita menghilangkan sumbu X, sumbu Y dengan cara klik kanan, kita unchecklist yang sumbu, begitupun show plane-nya, kita unchecklist juga di situ. Maka akan terlihat di situ kubus. Nah, kita bisa putar-putar juga. Bisa kita putar, bisa kita lihat dari atas, bawah, samping kiri, kanan, samping kiri. Samping kanan, samping kiri, atas, bawah gitu ya. Jadi bisa terlihat dari sisi manapun kubus tersebut, sedangkan di titik aljabarnya mah enggak gitu. Untuk mengetahui jaring-jaringnya, kita bisa klik net, lalu kita klik di bagian alas dari kubus tersebut. Nah, maka akan muncul di situ jaring-jaring dari kubus. Nah, ternyata ketika kita perbesar ataupun perkecil dari sisinya, maka jaring-jaring kubusnya pun akan ikut. Begitupun ketika kita perbesar atau perkecil nilai B-nya, maka kubus tersebut itu akan membuka ataupun menutup gitu. Ini kita lihat jaring-jaring kubus dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atas, bawah ya. Bisa kita putar-putar untuk menentukan apa bener nih jaring-jaring kubus itu seperti ini gitu. Nah, setelah itu kita bisa untuk menghilangkan kubus yang berdiri tadi supaya kayak lebih terlihat aja jaring-jaring kubusnya gitu. Bisa kita hilangkan ya. Caranya tuh dengan cara mengklik setiap garis, setiap titik ataupun sisi dari kubus yang berdiri, terus kita men-unchecklist bagian tampilkan label ataupun tampilkan objeknya. Bisa diikutin ya seperti yang tertera di layar. Selalu kita putar di sini tuh gunanya untuk supaya lebih pas gitu. Kita pilih-pilihnya. Satu-satu ya supaya tidak salah. Nah, terakhir adalah dengan cara menghilangkan rusuknya. Di sini sudah full. Akhirnya terlihat jaring-jaring kubusnya, yaitu jaring-jaring kubus A, B, C, D. Nah, setelah kita mengetahui ternyata begini bentuk jaring-jaring kubusnya. Di sini pertama saya mau menghilangkan ADBC-nya atau titik poin dari ABCD, tapi karena
terlihat susah jadi tidak jadi kita biarkan saja. Arti ABCD di situ mah artinya adalah bahwa kubus itu nanti akan membentuk kubus dengan nilai ABCD. Nah, bisa kita lihat ya, nilai B nya ketika dikecilkan maka kubusnya tuh akan mengkerucut gitu. Bisa kita lihat juga kalau tampak dari depannya bagaimana. Bisa kita animasiin nilai B-nya. Ketika kita animasiin nilai B atau titik B, itu tuh akan terlihat pergeseran besar kecil dari itunya. Nilai B besar ya, titik B-nya. Kalau misalkan nilai B yang kecil, maka akan terlihat dengan bagaimana cara kubus itu terbuka atau tertutup. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik itu dari video pertama aku, video kedua maupun video ketiga. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.